lagi dalam program Sahabat Mengasihi Yesus bersama saya Pendeta Mas Riusya, Gembala Gereja Kena Injil Indonesia di Cengkareng, Jakarta. Di ibadah doa kita di Jumat pada hari ini, sebelum kita menaikkan setiap doa kita, membaca firman Tuhan sebagai landasan untuk kita berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hebat, yang kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka sepanjang hari ini, dari pagi sampai pada malam hari ini, kami dikembalikan ke rumah kami masing-masing dengan tubuh sehat, dan waktunya kami akan beribadah, berdoa bersama-sama, menaikkan setiap doa kami. Sebelumnya kami akan membaca firman Tuhan. Buka mata rohani kami, sehingga saat firman Tuhan dibaca, disampaikan, menjadi kekuatan iman kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk melandasi doa kita pada malam hari ini, saya akan membaca dari Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai ke-26. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26 yang berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah kasih Tuhan tetap baik selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia di tengah-tengah umat Israel yang sedang mengalami penderitaan di masa pembuangan. Waktu itu bangsa Israel sedang bersungut-sungut karena merasa ditinggalkan Tuhan di dalam pembuangan di Babel. Tetapi ada hal yang menarik kita renungkan adalah di tengah-tengah semua penderitaan itu, Yeremia tetap memuji Tuhan. Ini yang menarik. Di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, Yeremia masih tetap memuji Tuhan. Menjadi perenungan kita adalah apa rahasianya? Mengapa Yeremia ini tetap bisa memuji Tuhan di tengah-tengah tekanan ataupun situasi yang tidak memungkinkan itu? Dari ayat yang ke-24 berkata bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini adalah Tuhan adalah bagianku. Berarti dari ayat pembacaan ini yang membuat Yeremia itu tetap memuji Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan bagi dirinya dan umat Israel itu adalah karena Yeremia tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya. Karena Yeremia tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan baginya. Sekalipun Yeremia melihat Allah seolah-olah tidak bergerak, tidak ada di posisi Yeremia, tidak memperhatikan Yeremia. Tetapi Yeremia percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dengan begitu unik. Berarti pembentukan Tuhan itu indah. Sulit untuk kita memahami cara Tuhan untuk membentuk kita. Makanya saya katakan unik pembentukan Tuhan itu bagi setiap pribadi kita. Yeremia tidak menjadikan keadaan waktu itu menjadi tuannya. Yeremia tidak menjadikan situasi penderitaan, tekanan itu menjadi tuannya.
Tetapi Yeremia tetap menjadikan Tuhan bagi hidupnya selama-lamanya. Karena Tuhan tidak pernah berubah dalam memelihara, menjaga, memperhatikan umatnya. Itulah yang membuat Yeremia menjadikan Tuhan tetap Tuhan bagi dirinya. Dan yang kedua, mengapa Yeremia tetap bisa memuji Tuhan di tengah-tengah tekanan yang dialami? Pada ayat yang ke-25 berkata bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang membuat Yeremia tetap bisa memuji Tuhan adalah karena Yeremia percaya ataupun mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Saya tertarik dengan kalimat saya ini yang saya katakan bahwa kata hanya, arti kata hanya ini adalah satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada pilihan lain, apalagi menduakan. Apa contoh kalimatnya? Kata hanya. Contohnya adalah hanya satu Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan lain. Hanya satu Tuhan. Contoh kalimat berikutnya adalah hanya satu istri atau hanya satu suami. Artinya tidak ada suami-suami dan istri-istri ataupun suami idaman lain atau istri idaman lain. Berarti hanya satu. Ya, bagi anak-anak muda, hanya satu pacar, artinya tidak menduakan. Ya, inilah artinya kata hanya. Yeremia, karena Yeremia bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang dialami yang tidak memungkinkan, Yeremia mempercayakan hidupnya seluruhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saudara, Tuhan mencari orang yang tidak sekedar mengatakan Tuhan itu baik, tetapi yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Baik atau tidak baik kondisi dan keadaan yang dialami, senang atau susah, gagal atau sukses, tetapi yakin bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Puji Tuhan. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Saat kita mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah mengapa Yeremia tetap bisa memuji Tuhan di tengah-tengah tekanan dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalimat di bawah ini adalah, kata di bawah ini adalah menanti. Yeremia bisa memuji Tuhan dalam kondisi yang tidak memungkinkan baginya adalah karena Yeremia tetap sabar dalam menanti pertolongan Tuhan. Memang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kesabaran dan selalu kita katakan ada batasnya. Tetapi saat kita sabar menunggu waktu Tuhan yang indah itu, maka kita akan mengatakan bahwa memang Tuhan baik. Mungkin Yeremia merasa sudah terlalu lama saat di pembuangan, tetapi Yeremia tetap menantikan Tuhan dengan sabar. Saat Yeremia menanti dengan sabar, disitulah Yeremia melihat karya Tuhan yang begitu indah dalam hidupnya, pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terpujilah Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita apabila kita menanti-nantikan Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan di sini mengatakan Ia akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi persoalan bagi kita? Apa yang menjadi pergumulan bagi kita? Apa yang membuat kita tidak bisa memuji Tuhan dalam tekanan situasi yang tidak memungkinkan? Datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik, dan kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Baiklah kita berkata bahwa aku hanya mempercayakan hidupku kepada Tuhan, mempercayakan masa depanku hanya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh keberadaanku di dalam tangan Tuhan. Dan nantikanlah dengan sabar, dengan tetap setia akan janjinya, maka kita tidak akan kecewa, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ia adalah satu kekuatan iman kami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yeremia tetap memuji Tuhan dalam kondisi yang ia alami dalam pembuangan, karena Yeremia yakin pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidupnya. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan, pendengar yang bisa mendengar renungan pada hari ini, bahwa teguhkan iman percaya kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa waktunya Tuhan itu indah dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan doa kita di rumah masing-masing dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Shalom, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.